saya selama di dunia, bapak saya nggak pernah memperhatikan sholat saya. Dia asik beribadah sendiri, saya nggak sholat, nggak pernah ditegur. Dia asik ngaji, belajar ngaji sendiri, saya nggak bisa baca Quran, nggak pernah ditegur. Saya berbuat maksiat, saya mabuk, saya judi, nggak pernah ditegur sama bapak saya. Sibuk dia beribadah dengan dirinya sendiri. Ntar dulu ya, jangan kau masukkan dia ke dalam surga, karena saya masuk neraka seperti ini sebab orang tua saya tidak pernah peduli kepada pendidikan saya di dunia. Nah, ya Bu ya. Tuh, anak ini ibarat buah mata pisau yang bisa menjadi penuntun kita ke surga, tapi tidak mustahil juga justru menjerumuskan kita ke neraka. Iya Pak ya. Kenapa anak bisa menuntun kita ke surga? Kita didik agamanya, kita ajarin sholatnya, dia menghafal Quran, setiap huruf yang dia baca mengalirkan kebaikan buat kita nanti berkali di akhirat. Tapi dia juga bisa menjerumuskan kita ke neraka kalau seandainya kita tidak pernah memperhatikan sholatnya, pendidikannya, baca Al-Qurannya, ibadahnya. Masa bodoh sikap kita kepada anak kita. Ini yang akan menarik kita di neraka jahanam. Na'udzubillah. Makanya anak itu sebetulnya investasi terbaik, investasi akhirat. Kalau anak sekarang kita didik agamanya bagus, nanti kita meninggal dunia minimal ada yang kirimin Fatihah. Ya Allah, jangan sampai kita udah mati meninggal dunia sudahan selama hidupnya ibadahnya jarang-jarang, sholatnya sering ketinggalan, apalagi baca Quran juga kagak bisa, ngaji kagak, sembahyang kagak, mati anak kagak bisa ngaji, gak ada yang kirimin Fatihah. Apa yang menjadi harapan untuk bekal kita nanti di akhirat? Apa jawaban kita di hadapan Allah kalau nanti kita ditanya amanah anak yang Allah titipkan kepada kita ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Dia harta akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia anak juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ilmu pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Saya sering sampaikan, kadang-kadang kita seringkali merasa memvonis atau menilai saudara-saudara kita yang jarang ke masjid itu ahli dunia. Gak pernah sholat jamaah ke masjid itu, kerjaannya kerja mulu, gojek mulu, pagi subuh pulang malam, besok pagi subuh gojek lagi, ngebit pulang malam lagi. Ahli dunia itu. Tar dulu. Oh ini yang ahli badan, yang 5 waktunya ke masjid, si Ajit tuh, yang 5 waktunya ke masjid, yang sering ceramah kemana-mana. Ini ahli badan nih, nggak jaminan. Bisa jadi saya yang sering menyampaikan amanah seperti ini, menyampaikan hadis, menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Bisa jadi ini sumber dosa buat saya. Kok bisa begitu? Kaman min a'malid dunia yatasawwaru bi a'malil akhirah, wa kam min a'malil akhirah yatasawwaru bi a'malid dunia. Berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang terlihat sepertinya itu pekerjaan dunia, tapi itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu. Wa kam min a'malil akhirah yatasawwaru bi a'malid dunia. Dan tidak sedikit pekerjaan-pekerjaan yang terlihat itu amalan akhirat, tapi tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu. Saudara kita yang kita lihat dari subuh itu ngojek sampai malam, tiap hari kerjaannya begitu, yang kita anggap kerjaannya ngejar dunia, Pak. Bisa jadi itu yang bernilai di sisi Allah. Kenapa? Dia keluar beduk subuh niat untuk menafkahi anak istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat melangkahkan kaki ini untuk menggapai dan meraih rezekimu ya Allah, untuk bekal biaya dan menafkahi keluargamu ya Allah. Maka setiap putaran rodanya itu dinilai sebagai ibadah. Masuk waktu zuhur, dia jamaah di masjid di mana tempat dia lewat. Masuk waktu asar, dia berhenti, dia jamaah di tempat masjid di mana dia lewat. Masuk waktu maghrib, dia selalu menjaga sholat jamaahnya. Sepanjang dia mencari nafkah, panas kepanasan, hujan kehujanan, sepanjang dia mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya di rumah, sepanjang itu Allah memberikan pahala. Dan kalaupun dia wafat, insya Allah wafat dalam keadaan husnul insyaallah. Makanya nggak jaminan, Pak. Benar Pak? Iya, nggak jaminan. Pakai jas, gamis, peci model gini kan, nggak jaminan saya yang lebih mulia di hadapan Allah. Belum tentu. Ya, saya pendosa, ibu pendosa, bapak pendosa, kita semua pendosa di hadapan Allah. Yang membedakan cara kita berbuat dosa itu aja. Mungkin kalau maling ayam dosanya ya dia nyolong ayam.
Ya kalau ibu dosanya terserah dah. Ibu dosanya apa itu kita tahu. Gitu. Saya berbuat dosa dengan cara saya kan. Yang justru kadang-kadang tidak terlihat dosa tapi itu menimbulkan dosa. Dan kalau setan itu menggodanya sesuai dengan tingkatan. Kalau masih nyolong sendal di masjid itu menggoda setannya pangkatnya rendah maknya. Iya, benar nggak? Iya, kalau masih nyolong sendal di masjid itu yang menggoda setan pangkatnya rendah. Yang ngeri itu saat setan menggelincirkan niat baik kita. Yang tadinya kita mau berbuat baik, diplesetin itu niat baiknya. Yang akhirnya tadinya harapannya pahala, justru dosa yang dituai. Nah, untuk uang di masjid 10 juta buat bangunan masjid, ditulis hamba Allah. Begitu dibacain sama DKM, ada sumbangan sebesar 10 juta dari hamba Allah. Oleh temannya, hamba Allah gue itu gitu. Nah, untuk iya. Sampai mana? Jam 10. Bentar lagi ya Bu ya. Lagi. Jadi ini momentum bagi kita. Satu refleksi di mana kita mau sama-sama ayo kita mengintrospeksi diri. Sudah seberapa besar manfaat yang kita berikan dari karunia yang Allah berikan kepada kita? Sudah seberapa besar kontribusi yang kita bisa berikan untuk agama kita? Kita menghidupi agama bukan hidup dari agama ini ya Bu ya. Bu kalau ada santunan ikut alhamdulillah. Jadi penerima yang amanah, yang kaya memberikan bantuan kepada yang miskin. Yang miskin ayo kita terima bantuan dengan terus berusaha supaya tidak menggantungkan kepada yang kaya. Enak aja lah begitu. Yang kaya ngasih, yang miskin tidak menggantungkan diri kepada yang kaya. Imbang jadi. Dengan mentang-mentang Allah ini kan banyak santunan, udahlah selamanya aja jadi mustahil, emang udah takdir kan gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hidup kita ini tidak akan berubah selagi mindset dan pikiran kita itu tidak pernah dirubah. Seberapa banyak pun harta yang Allah berikan kepada kita, kalau mentalnya mental miskin, selamanya dia akan menjadi orang miskin. Duit banyak, harta banyak, tanah hektaran, mau sedekah susah, miskin. Tapi kita yang hidup pas-pasan, uang belanja cekak, kadang jajan anak juga andetan, bayaran sekolah juga kadang-kadang seringan nunggak. Tapi kita gemar bersedekah, mau membantu sesama. Ini orang kaya di hadapan Allah. Ya baik. Jadi ngukurnya gampang. Lebih enak mana Bu? Kaya harta apa kaya hati? Enak mana? Kaya harta apa kaya hati? Enak mana? Kaya hati. Ya yang enak sih Bang Haji, hati kaya, harta kan? Lebih hebat lagi di hadapan Allah. Orang kaya yang hatinya kaya, duitnya dihabiskan untuk membantu agama, hartanya diwakafkan untuk di hadapan Allah. Supaya apa? Meringankan hisab. Tanah hektaran wakafin. Supaya apa? Tidak ada hisab di hadapan Allah. Selesai. Harta ini punya Allah. Sekarang kita udah tua, numpuk harta banyak-banyak, nggak lama kita meninggal, itu juga harta kita yang ngerabutin siapa? Anak-anak iya, kan begitu ya? Apa ada jaminan itu anak nanti mempergunakan harta itu sesuai dengan keinginan kita? Nggak ada jaminan. Banyak kita saksikan belum kering itu tanah kuburan orang tuanya, udah ribut masalah warisan. Belum kering tanah kuburan orang tuanya, udah ribut tanda tangan ahli waris mau jual tanah hasil warisan. Warisan itu, ya. Kalau masih ada utang bapaknya, utang si yang meninggalkan waris, tunaikan. Kalau perlu sedekah buat 7 hari, 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, itu pakai itu, itu hari tidak masalah. Selesai itu selesai urusan orang tua kita, baru bagi-bagi. Dan kita sebagai anak yang menerima waris, jangan lupa harta yang kita miliki itu, yang kita nikmati itu bukan hasil kerja keras kita, itu hasil kerja keras orang tua yang diwariskan kepada kita anak tinggal nikmatin. Cara menikmatinya gimana? Manfaatkan itu supaya mengalir pahalanya kepada orang tua kita. Maksudnya, ya kalau orang tua meninggalkan warisan 1 hektar wakafin, ya. Nih saya wakaf 10 meter atau wakaf saya 2,5 meter buat kuburan misalkan begitu, paling nggak ada sedikit yang diwakafkan. Jadi ya, nanti kan itu semua akan dihisab di hadapan Allah.
tanah yang diwakafkan itulah yang nanti akan kita bawa ke akhirat. Warisan orang tua yang diwakafkan itulah yang nanti akan mengalir pahalanya terus kepada orang tua yang meninggalkan warisan. Nih, wakif Masjid Miftahul Jannah, tanahnya diwakafkan untuk pembangunan masjid, atau ini wakaf swadaya masyarakat. Selagi masjid ini berdiri, selagi masjid ini dipakai untuk sholat, dipakai beribadah, akan mengalir pahalanya kepada para pewakif yang telah meninggalkan dunia ini. Tiap hari kan dibacain Fatihah. Kalau sholat, niatin pewakif Masjid Miftahul Jannah, yang udah wakafin keramik 1 dus, ngalir itu pahalanya. Yang udah wakafin semen 1 sak, ngalir itu pahalanya. Yang udah wakafin karpet ini 1 meter, 2 meter, 3 meter, mengalir itu pahalanya. Wafat kita tapi terus mengalir. Ini yang kata Nabi, pahala dari kebaikan yang melahirkan kebaikan lagi, mengalirkan kebaikan lagi. Kita sedekah nih, contoh ada anak-anak yayasan Sakinah. Kalau kita sedekah yang cerdas itu sedekah yang terstruktur, terukur dan terarah. Maksudnya gimana? Kita punya duit nih 10.000, ya Bu. Ibu punya duit 10.000. Ada tukang minta-minta di pinggir jalan. Ibu kasih tuh sama tukang minta-minta. Nih Pak, saya sedekah 10.000, ya kan? Begitu tukang itu, Assalamualaikum. Salamnya salam tukang minta-minta ini. Dari salam aja udah kelihatan. Kan tukang minta-minta sekarang kadang-kadang kelakuan. Zaman dulu mah tukang minta-minta kita kasih beras putih, iya kan? Sekarang nggak mau dikasih beras, pokoknya duit. Mau kelakuan miskin lah kan gitu ya. Kasih 10.000 sama tukang minta-minta. Gua kasih 10.000. Sama tukang minta-minta 10.000 buat apa? Paling buat beli nasi. Nasinya dimakan. Apa ada jaminan untuk tukang minta-minta sholat? Enggak ada. Apa ada jaminan untuk tukang minta-minta baca Quran? Enggak ada jaminan. Selesai pahala ibu mengalir di pahala sedekah. Tapi kalau ibu sedekah ke yayasan yang memang terarah, terukur, terstruktur, dan mereka di sana beribadah, dijaga ibadah jamaah waktu 5 waktunya, mereka menghafal Quran, 10.000 yang ibu berikan, diberikan beras, dimakan oleh para menghafal Quran, mereka membaca Al-Quran, dan kalau menghafal Al-Quran itu kan enggak sekali bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Berkali-kali dia baca, setiap huruf yang dibaca mengalir pahalanya kepada kita. Padahal sedekahnya sama-sama 10.000. 10.000. Ini jamaah ada berapa biji nih? Ada 100 kali 100 udah lumayan, ada 1 juta. 1 juta ini. Pakai buat pendidikan anak-anak, pakai buat makan, nih bocah sholat 5 waktunya, insya Allah terjamin. 5 waktunya nggak pernah dia tinggal, selalu berjamaah insya Allah, karena mereka tinggal di asrama. Ini yang kata Nabi, sedekah yang cerdas, sedekah kebaikan yang melahirkan kebaikan, tidak hanya berhenti sampai di pahala sedekah, lahir sebagai manusia. Udah pada dengar? Berapa sih? Berapa? 11 lewat 2. Ya? Saya bukan lihat jam ini bukan mau ngasih tahu ya baru. iPhone 15 Pro Max. Keren Shopee Pay ya. Kalau ibu sekalian yang dirahmati Allah sebagai penutup, ini jadi satu kesimpulan. Ini sedekah Muharram. Kalau kita membahas keutamaan menyantuni anak yatim, itu kita sudah tahu dah. Yang nanti kita berdekatan dengan Rasulullah SAW di surga seperti ini, dekat dengan Rasulullah, dan surganya Rasul itu ada di Jannatul Firdaus, surga yang tertinggi. Amalannya gampang. Jadi yang namanya kafilul yatim itu bukan hanya sekedar menyantuni anak ya. Kalau makna kafilul yatim itu hanya sekedar menyantuni, surga itu isinya cuma orang kaya. Karena yang menyantuni itu identiknya memberikan uang kepada fakir miskin. Yang namanya menyantuni itu tidak hanya dengan memberikan uang, tapi menyayangi anak-anak yatim ini sebagaimana kita menyayangi mereka, menyayangi anak-anak kita. Jangan sembahyang skor, jangan ngaji omelin. Ada yang lihat anak yatim nggak sembahyang skor, ada yang lihat anak yatim nggak ngaji skor, omelin. Oh Bang Haji, saya takut kualat sama anak yatim, kalau ngomelin anak yatim nggak ada urusan. Yang kualat itu kalau anak yatim nggak salah kita gebukin. Kalau dia nggak sholat kita tegur. Artinya kita mengakui dia sebagaimana anak kita, itu yang namanya kafilul yatim. Kalau hanya sekedar menyantuni, ya ini bagus. Setiap 1 tahun ada santunan, ini menjadi program tahunan. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal membangkitkan apa? Rasa dan keinginan kita untuk
paling nggak minimal kalau nggak bisa ngasih duit minimal itu kita berikan kasih sayang kepada mereka. Wajib, tapi saya mau ngomong itu kalau melihat anak-anak yatim pada bandel-bandel banget wajar. Anak yatim bandel wajar. Mereka nggak punya ibu, mereka nggak punya bapak. Lah anak kita aja yang mak bapaknya lengkap masih bisa bandel, masih bisa bangor. Apalagi mereka wajar. Dan memang itulah ladang pahala buat gimana melatih kesabaran kita untuk menghadapi mereka. Mudah-mudahan kita doakan terakhir para donatur, para orang-orang baik yang telah memberikan kontribusinya, juga segenap panitia yang telah memberikan kontribusi baik tenaga, material maupun moral sehingga terwujudnya lancar berkah acara ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kita juga yang hadir di sini mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi ni'am wa ala kulli ni'am salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya mohon ikhlas mohon ridhonya saya datang terlambat nih. Biar emang saya yang salah. Bang Amin udah benar dia ngasih taunya, saya lihat di chatnya emang